Oke, kali ini kita akan membahas materi kelas 10 yaitu tumbukan ya. Jadi tumbukan itu kalau kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, tumbukan itu sama seperti tabrakan atau bersinggungan. Nah, itu sama saja. Jadi tumbukan dalam fisika dibedakan menjadi 3 jenis. Jadi ada yang namanya lenting sempurna. Boleh kita katakan kalau lenting tuh bisa jadi seperti mantul sempurna. Nah, kemudian kalau lenting sebagian berarti mantulnya sebagian. Kalau tidak lenting sama sekali berarti tidak mantul. Jadi tidak memantul, berarti nanti bergerak bersama-sama setelah bertabrakan. Nah, sebelum kita membahas tentang tumbukan, kita akan membahas tentang koefisien restitusi. Jadi koefisien restitusi itu menyatakan seberapa lentingnya tumbukan itu terjadi. Jadi besarnya hanya dari 0 sampai 1 saja. Jadi rumus untuk koefisien restitusi itu boleh kita tuliskan E sama dengan minus. Jadi nanti V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 min V1. Nah, ini adalah rumus koefisien restitusi. Nah, untuk V itu adalah kecepatan. Jadi kalau ada tanda aksen berarti itu kecepatan akhir setelah tumbukan. Jadi kecepatan benda 2 akhir setelah tumbukan. Kalau V1 aksen berarti kecepatan akhir benda 1 setelah tumbukan, seperti itu. Tapi kalau V2 berarti kecepatan awal benda 2, V1 kecepatan awal benda 1. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana besarnya koefisien restitusi untuk masing-masing jenis tumbukan? Jadi kita bisa tentukan. Kalau lenting sempurna maka koefisien restitusinya bernilai 1. Sedangkan lenting sebagian koefisien restitusinya itu lebih besar dari 0 kurang dari 1. Kemudian kalau tidak lenting sama sekali berarti koefisien restitusinya kita tulis 0. Nah, seperti ini. Kemudian Anda harus tahu berlaku hukum apa saja ketika pada 3 jenis tumbukan ini. Jadi kalau tumbukan jenis yang pertama yang lenting sempurna, ini berlaku 2 hukum. Jadi yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian yang kedua berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, hukum kekekalan energi kinetik hanya berlaku pada lenting sempurna saja. Sedangkan untuk lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali itu hanya berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi akan saya tuliskan berlaku hukum hukum kekekalan momentum saja. Kekekalan momentum. Nah, yang ini juga hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi hukum kekekalan energi kinetik hanya berlaku pada lenting sempurna saja, sedangkan lenting sebagian dan tidak lenting sama sekali tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, kemudian kita bahas contoh yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna ya. Kita bahas satu saja. Jadi tumbukan lenting sempurna. Nanti 2 jenis yang lain bisa Anda amati di video saya selanjutnya. Nah, contoh soalnya 2 bola biliar saling mendekati. Kalau saling mendekati berarti arahnya berlawanan. Ingat, tumbukan nanti kan berlaku hukum kekekalan momentum. Berarti besaran vektor. Ketika salah satunya plus, maka salah satunya juga minus ketika saling mendekati. Nah, kedua bola memiliki massa identik. Kalau massa identik berarti sama massanya dan mengalami tumbukan lenting sempurna. Ini penting. Jadi ketika kita tahu tumbukan jenis apa yang terjadi, maka hukum yang akan kita pakai tidak akan salah.
Nah, kemudian jika kecepatan awal bola masing-masing 30 cm per second dan 20 cm per second, tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu. Misalkan bola 1 bergerak ke kanan dengan kecepatan 30. Berarti V1 30 cm per second, kita beri tanda positif karena ke kanan. Kemudian bola 2 bergerak ke kiri, kita beri tanda negatif, berarti min 20 cm per second. Nah, tentukan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukan, berarti setelah bertumbukan. Nah, 1 dan 2 ini nanti kecepatannya kemana? Seperti itu. Nah, kita akan memakai hukum kekekalan momentum dan koefisien restitusi. Kita bisa pakai. Nah, pertama kita pakai dulu koefisien restitusi. Jika memakai koefisien restitusi, tadi saya tuliskan E sama dengan min V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 min V1. Ketika jenis tumbukannya lenting sempurna, berarti kita masukkan E-nya langsung 1. Min-nya kita masukkan boleh, berarti min V2 aksen plus V1 aksen per V2 awal berarti min 20 kurangi V1-nya 30. Ketika kita kalikan silang, berarti di sini min 50 sama dengan, ya plus saya taruh di depan saja, min V2 aksen. Nah, seperti itu. Ketika kita ubah V2 aksen sama dengan, berarti V1 aksen plus 50. Ini menjadi persamaan 1. Jika ada persamaan 1, pastinya akan ada persamaan 2. Persamaan kedua diperoleh dari hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum namanya kekal berarti tetap. Berarti kita tuliskan momentum awal sama dengan momentum akhir. Nah, awal ada berapa benda yang bergerak? 2, berarti kita tuliskan M1 V1 plus M2 V2 sama dengan akhir pakai tanda aksen, M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Ini rumus hukum kekekalan momentum yang perlu Anda catat. Kemudian karena pada soal ini masanya identik, ya boleh kita tuliskan M saja. Jadi kita tulis M dikali V1-nya tadi 30 plus M dikali V2-nya tadi min 20 sama dengan M V1 aksen plus M V2 aksen. Semuanya memiliki M, bolehlah kita coret. Sehingga menjadi 30 min 20 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. Sehingga ini dikurangi 10 sama dengan V1 aksen plus V2 aksen. Ini menjadi persamaan kedua. Sebenarnya persamaan 1 ini kita bisa substitusikan ke persamaan kedua. Jadi kita bisa substitusi ya. Nah, kalau kita substitusikan berarti 10 sama dengan V1 aksen plus dalam kurung V1 aksen plus 50. Sehingga kita boleh tuliskan V1 aksen ditambah V1 aksen menjadi 2 V1 aksen plus 50. Berarti 2 V1 aksen 10 plusnya pindah jadi minus. Berarti min 40 sama dengan 2 V1 aksen. Sehingga V1 aksen sama dengan min 40 per 2. V1 aksennya sama dengan minus 20 cm per second.
minus menyatakan benda satu setelah tumbukan bergerak ke kiri. Nah, kita sudah temukan V1 aksennya. Mencari V2 aksennya, ya masukkan ke persamaan 1. Jadi dalam persamaan 1, untuk persamaan 1 kita tuliskan jadi ada V2 aksen sama dengan V1 aksen ditambah 50. Jadi min 20 ditambah 50 sehingga hasilnya adalah 30 cm per second. Berarti benda kedua setelah tumbukan bergerak ke kanan. Nah, seperti ini pembahasan contoh soal tumbukan lenting sempurna. Selamat mempelajari.